Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AF Saifuddin Firdaus, Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mendukung sepenuhnya kegiatan dakwah melalui media digital. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi media yang bisa menyambungkan silaturahim kita untuk melakukan sebuah perbuatan baik melalui dakwah di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Yang terhormat Pak Ketua DKM beserta reng-rengan Abah, hadirin rahimakumullah, dalam kultum yang teramat sangat singkat ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yakni Fadhailur Ramadan inda Utsman bin Affan. Artinya keutamaan, keistimewaan dan chemistry bulan Ramadan dalam perspektif Utsman bin Affan. Dalam tema ini ada dua dimensi variabel. Yang pertama adalah tentang Utsman bin Affan, yang kedua adalah tentang keutamaan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Dr. Muhammad Haikal di dalam bukunya, dalam kitabnya yang terkenal dan pada umumnya punya kitab itu, menjelaskan ada 9 keistimewaan, keutamaan Utsman bin Affan. Kalau dipaparkan semuanya waktunya tidak akan cukup, dan saya jangan melebihi dari 7 menit, sebab kalau lebih dari 7 menit tahun depan tidak akan diberikan jadwal lagi oleh Allah. Baik, komitmen istiqomah kita 7 menit. Tolong kalau sudah sampai diberitahukan ya. Ada 9 keutamaannya. Saya akan menyampaikan 3 hal saja yang berkaitan dengan variabel pertama. Yang pertama, keutamaan, keistimewaan Utsman bin Affan. Yang pertama, Utsman bin Affan itu adalah sebagai seorang sahabat ghaniyun sakhiyun. Artinya adalah sahabat yang termasuk kategori ekonom, ya, konglomerat tapi dermawan. Bahasa ilmiahnya begitu, bahasa di kampus mah. Jadi ya dia ekonom, proporsional, konglomerat, dan kemudian dermawan. Karena dalam keterangan barang siapa orang, dalam hadis, barang siapa orang yang masuk kategori dermawan apalagi ekonom, itu adalah orang yang qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia, dan qaribun fil jannah, dengan surga. Ini yang pertama, keutamaan, keistimewaan Utsman bin Affan, luar biasa. Apa profesinya? Profesinya bukan di kampus, profesinya bukan dosen, tidak, juga administratur juga tidak, di legislator juga tidak, tetapi beliau adalah sebagai tajir. Apa tajir itu? Pedagang, Bah. Apa yang didagangkannya itu? Hanya satu, only one. Apa? Yaitu kain. Jadi beliau itu adalah sebagai konglomerat, sebagai pedagang
ya kain yang itu diekspor ke Jazirah Arab, termasuk yang pada waktu itu disebarkan ke negara Sam dan Syria. Luar biasa, pada saat itu tidak ada bandingannya. Inilah pedagang hebat. Sehingga baginda Rasul memberikan garansi jaminan, barang siapa orang sebagai pedagang, pedagangnya itu jujur, maka itu akan bersama dengan baginda Rasul. Luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, bahwa Utsman bin Affan itu sebagai awaluman jaddada Masjidil Haram wa Masjidan Nabi. Artinya adalah sahabat Rasul yang pertama kali yang merenovasi dua masjid yang suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sehingga beliau mendapatkan gelar Dunirani, artinya mempunyai dua cahaya. Luar biasa di rahimakumullah. Ini adalah bukti konkret dan implementasi bahwa beliau itu adalah konglomerat kontemporer, tapi juga adalah dermawan. Ternyata hadirin rahimakumullah, ketika merenovasi masjid itu, sebagian besar itu uangnya dari Utsman bin Affan. Bahkan dijelaskan dalam buku yang tadi disebutkan itu, bahwa 99% itu uangnya itu adalah dari uangnya Utsman bin Affan. Sehingga dikatakan sebagai orang yang paling banyak memberikan kontribusinya, dibandingkan dengan Abu Bakar Siddiq, dibandingkan dengan Umar bin Khattab, dan dibandingkan juga adalah dengan Sayyidina Hamzah. Ternyata rit pertama, ya, klaster pertama dalam kedermawan itu adalah Utsman bin Affan. Luar biasa di rahimakumullah. Ini yang pertama kali merenovasi masjid. Kalau dulu Masjidil Haram kan hanya 30 meter. Sekarang sudah besar, menjadi pada waktu itu 900 meter, dan kemudian sekarang sudah bukan ratusan meter, paling udah ribuan. Tapi yang pertama kali yang menggagas itu adalah Utsman bin Affan. Ini yang kedua, hadirin rahimakumullah. Yang ketiga yang terkenal, bahwa Utsman bin Affan ini adalah sebagai orang yang Jami'ul Quran. Nah, ini hadirin rahimakumullah, Jami'ul Quran artinya adalah yang mengkodifikasikan dan mengumpulkan Al-Quran saat itu. Maaf, ketika saya memberikan Zoom ini, ada yang bertanya, mahasiswa di sebelah sana. Pertanyaannya, Pak Ali, apakah saat itu sudah ada percetakan sehingga Utsman bin Affan mencetak, mengumpulkan? Belum pada waktu itu. Tetapi terkenalnya adalah bukan mudawwin, tetapi Jami'ul Quran, artinya adalah yang mengumpulkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kemudian dimensi variabel kedua tadi, yaitu keutamaan Ramadan menurut versi dari Utsman bin Affan. Ingat tadi rahimakumullah, Utsman bin Affan, dan kemudian itu diikuti oleh semua sahabat dan para ulama. Terkenal bahwa keutamaan Ramadan itu satu di antaranya apa? Yaitu Syahrul Quran. Syahrul Quran ini berarti ada apa? Ada muta'alliqah, ada relevansi antara keutamaan Ramadan dengan Al-Quran. Luar biasa hadirin rahimakumullah. Sehingga kita adalah, dan saya mengajak kepada hadirin untuk hari ini selama 1 bulan 29 hari untuk apa? Tadarus ilmu amaliyah dan amal yang ilmiah, dan signifikan. Apa? Al-Quran, hadirin rahimakumullah. Karena jaminannya, dan insya Allah ini disampaikan juga para mudaris yang lain, para penceramah yang lain, bahwa ada 4 golongan manusia yang dijamin masuk surga. Yang nomor pertama apa? Tali'il Quran, orang yang senang senantiasa membaca Al-Quran. Ini hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana menjadikan bahwa Ramadan ini adalah sebagai, bahwa Al-Quran itu sebagai yang utama. Hadirin rahimakumullah, ternyata yang diturunkan pada bulan Ramadan itu bukan hanya Al-Quran, Abah. Bukan. Saya tanya ini kepada Ustadz. Siapa namanya? Kalau kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam apa namanya? Belum tahu ya? Ini panitia yang sebelah sini belum tahu juga.
Hadirin rahimakumullah, hari ini saja sampaikan secara komprehensif. Abah, hadirin rahimakumullah, bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan nabi-nabi 124.000 nabi, 120.000 berarti itu adalah namanya suhuf. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Adam itu adalah suhuf. Kapan diturunkannya? Itu adalah pada bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Luar biasa. Jadi suhuf yang diturunkan Allah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh dan lain sebagainya, itu adalah diturunkan pada bulan tanggal 1 Ramadan. Ini kehebatan Ramadan. Kemudian Taurat itu diturunkan pada bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Itu tanggal berapa? Lisitati ayam, yaitu pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu apa lagi? Injil. Injil itu diturunkannya kepada Nabi kepada Nabi Musa. Itu kapan? Itu adalah pada bulan Ramadan tanggal 13. Kalau Jabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Itu adalah diturunkan pada tanggal 18. Dan Al-Quran diturunkannya pada bulan Ramadan tanggal 17. Inilah keistimewaan hadirin rahimakumullah. Sehingga Utsman bin Affan memberikan garansi yang luar biasa. Jangan tertinggal amalia yang ilmiah tadi itu, terutama adalah di bulan Ramadan. Al-Quran ini ketahui dibukukan dalam hadirin rahimakumullah. Di sini sudah banyak yang pernah datang ke Masjid Nabawi. Di depan Masjid Nabawi itu ada kuburan yang namanya adalah kuburan Gorkod atau Baki. Saya berapa kali masuk ke masjid otomatis jarah, dan ketika jarah ke kuburan itu saya tanya kepada Haris, "Ya Haris, aina qabru Aisyah?" Apa jawabannya? Ma'arif. Saya tidak tahu. Kemudian tanya lagi yang lain, "Ma'arif dulu." Saya tidak tahu. Ada yang besar kuburannya, di sebelah sana ada yang besar lebar, berbeda dengan yang lain. Kan kalau di sana sama, tapi kalau itu besar dan kemudian ditewok pinggir-pinggirnya. Saya tanya, "Man huwa fil qabri?" Siapa? Haris mengatakan, "Huwa fil qabri," yakni siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibedakan kenapa lebar? Itu adalah merupakan ilustrasi dari betapa kontribusinya Utsman bin Affan terhadap Islam, terhadap kita semua. Waduh, ini sudah lebih, Pak. Ini sudah lebih. Harusnya tadi 30 menit, sudah 7 menit, sekarang sudah lebih 36. Berarti sudah 2 kali lipat. Tapi nggak apa-apa. Sedikit lagi saya sampaikan ya. Mohon maaf. Inilah kehebatan Utsman bin Affan. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya adalah Haris itu annahu qabru Utsman bin Affan li annahu yaqbalul Islam. Kenapa? Karena beliau itu adalah sahabat yang luar biasa, kontribusi, sumbangan dan sumbangsinya kepada Islam. Dan ingatlah hadirin rahimakumullah, maaf kalau saya tanya ke mahasiswa nggak apa-apa, karena biasa kalau di kelas kan biasa sudah ada dialog ya. Ini yang ini bukan mahasiswa, bukan ya? Ini bukannya sudah tamat ya? Hah? Sudah selesai ya? Oh belum? Kalau oke, boleh ya. Kalau mantunya Nabi Muhammad siapa? Menantunya Sayyidina Ali. Selain itu siapa lagi? Hah? Utsman. Siapa istrinya? Gak tahu ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, ini keistimewaan luar biasa. Utsman bin Affan itu apa? Itu orang terkenalnya kan Sayyidina Ali kan? Ternyata bukan, hadirin rahimakumullah. Justru adalah yang teristimewa dari segi itu adalah Utsman bin Affan. Kenapa? Karena baginda Rasul langsung mengangkat Utsman bin Affan dan memberikan putrinya yang pertama adalah Siti Ruqyah. Ya, Ruqyah cantik. Tetapi ketika perang Badar ya meninggal dunia. Setelah itu berpikir begini, nadroh, ini aja. Baginda Rasul ketika di masjid menghampiri, "Madan takdur, apa yang kau pikirkan? Di mana tuh apa yang kau inginkan?" Tidak menjawab.
Tapi baginda Rasul mengerti bahwa ini adalah karena ditinggalkan oleh istri yang tercinta. Luar biasa. So, siapapun yang ditinggalkan oleh istri pasti itu merasa. Kemudian yang ke apa? Setelah itu baginda Rasul menawarkan, bagaimana kalau engkau menikah lagi kepada adinda dari Ruqayyah? Wow, masrurun bil Ghoyah. Kenapa? Karena itu lebih cantik. Siapa? Ummi Kulsum. Luar biasa di rahimakumullah. Nah ini ya, inilah keistimewaan Utsman bin Affan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, closing statement karena waktu terlalu banyak, bahwa Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang luar biasa, dan Al-Quran ini adalah sebagai way of life, minhajul ayat. Kemudian ingatlah bahwa Al-Quran itu rule of law, bukan karena saya dosen hukum pidana dipadekannya dari sini, bukan, tetapi Al-Quran itu adalah rule of law. Kemudian yang tidak. Kemudian yang ketiga apa? Rule of spiritual thinking. Ini Al-Quran luar biasa, rahimakumullah. Dan kemudian yang berikutnya adalah rule guidance of all, untuk seluruhnya. Sekian, terima kasih kepada semuanya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan pencerahan dari masjid sekarang yang sudah hebat luar biasa ini, sehingga tiap pada duhur dan nanti tarawih kita mendapat wawasan ilmu sains untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan di era description, di era disrupsi. Karena kita adalah bukan lagi reformasi, tapi di era disrupsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.